Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Mutiara. Saya perwakilan dari kelompok 4 dari materi dampak korupsi di bidang birokrasi dari mata kuliah PBAK yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu ada Inelda Jafri, Indah Anggraini, Jenevers Agusun Arlita, dan Lica Waryani. Baiklah, di sini akan saya serahkan kepada teman saya yang akan menjelaskan pertama kali, yaitu ada Inelda Jafri yang akan menjelaskan. Secara epistemologis, korupsi merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tata nilai, norma, hukum, dan agama. Korupsi merupakan suatu bentuk perbuatan tercela yang dapat merugikan negara, orang, atau pihak lain. Delection 1978 dalam Andi Hamzah 1984, aparatur bersih negara bersih korupsi 5 mengartikan korupsi sebagai perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, dan tidak bermoral. Birokrasi berasal dari kata birokrasi. Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang mempunyai rantai komando dengan bentuk piramida, di mana orang lebih banyak berada di tingkat bawah dibanding di tingkat atas. Selanjutnya, di Indonesia jenis praktek korupsi sudah merambah hampir semua sektor yang mencangkut kepentingan publik. Hampir survei yang dilakukan Transparency International Indonesia tentang jenis praktek korupsi yang terjadi di Indonesia. Praktek korupsi di Indonesia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jenis korupsi sektor dan alokasi manipulasi uang negara. Contohnya, pengadaan barang dan jasa, konstruksi, pekerjaan umum, pengadaan dan jasa militer. Yang kedua, pengadaan barang dan jasa pemerintah suap dan pemerasan. Contohnya, polisi dan peradilan, pajak dan bea cukai. Ketiga, perizinan politik uang. Contohnya, partai politik dan DPR. Yang keempat, kolusi bisnis, contohnya militer dan polisi via operasi dan yayasan operasi pegawai pemerintah. Selanjutnya, kekayaan negara yang dikorup tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan APBN tahun 2003 yang berjumlah 370 ribuan. Hal ini berarti jika tidak terjadi korupsi terhadap kekayaan negara, maka kemampuan pembiayaan pembangunan melalui APBN dapat meningkat. Di samping kerugian material juga terjadi kerugian yang bersifat interial, yaitu citra dan martabat bangsa kita di dunia internasional. Predikat kita sebagai negara yang terkorup di kawasan Asia Tenggara merupakan citra yang sangat memalukan. Dari berbagai dampak dan pengaruh yang ditimbulkan korupsi tersebut dapat disungkal bahwa korupsi membawa dampak yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Membiarkan korupsi merajalela berarti membiarkan kejahatan menggerogoti dan menguras kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dengan menghasilkan kepentingan umum untuk kepentingan rakyat banyak, dan hal ini bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan membiarkan korupsi berarti kita tidak membiarkan negara menuju kehancuran, keterbelakangan dari pemeliharaan kemiskinan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang upaya penanggulangan terhadap korupsi. Korupsi merupakan masalah yang kompleks, maka penanggulangannya harus bersifat kompleks dan memerlukan keterpaduan. Upaya penanggulangan terhadap korupsi dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Kedua upaya tersebut sama pentingnya. Upaya pencegahan mencakup semua usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya tindak korupsi pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dan bernegara.
Sedangkan upaya penindakan adalah usaha yang dilakukan untuk menindak pelaku korupsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyelamatkan keuangan negara. Dalam penindak para pelaku korupsi, yang harus diutamakan adalah agar seluruh uang yang dikorupsi harus dikembalikan serta ditambah dengan hukuman denda serta hukuman kurungan atau penjara yang seberat-beratnya. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini masih cenderung ke arah penindakan dan masih kurang pada upaya pencegahan. Melalui upaya peningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya aparatur negara untuk berperilaku anti korupsi dan malu melakukan korupsi. Baiklah, itulah tadi penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang dampak korupsi di bidang birokrasi. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.